karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Nats firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 3 April 2024 yang tertulis dalam kitab Matius pasal 5 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pengalaman yang paling tidak menyenangkan dan tidak kita inginkan adalah ketika kita menghadapi duka cita. Yang pasti kita akan menangis, sedih, marah atau apapun, bahkan sampai stres dan sakit ketika kita menghadapi situasi duka cita. Banyak hal yang bisa membuat kita berduka cita. Kehilangan dan kegagalan dalam pekerjaan, kehilangan harta milik, dan yang paling tidak kita inginkan adalah kehilangan seseorang yang sangat kita cintai akibat dari kematian. Ada juga duka cita yang dialami ketika menjadi korban atas ketidakadilan dari para penguasa yang tidak punya hati. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, cepat atau lambat, pasti kita akan menghadapi situasi duka cita akibat dari berbagai hal tersebut. Namun ada satu duka cita yang luput dari kesedihan dan tangisan, yaitu karena dosa, pelanggaran hukum, hidup jauh dari Tuhan, pelaku ketidakadilan. Bahkan tidak sedikit yang merasa tenang dan nyaman, bisa tertawa gembira dalam kegelapan dosa, menipu sesama, perselingkuhan, percabulan, mencuri, munafik, kesombongan, gila harta dan gila uang, dan lain sebagainya. Mereka merasa tidak ada yang hilang dan tidak ada yang perlu ditangisi di sana. Padahal sebenarnya mereka sudah kehilangan banyak hal. Kehilangan teman atau saudara, kehilangan jati diri, bahkan kehilangan hidup yang kekal yang telah Tuhan janjikan kepada orang-orang yang percaya. Saudaraku, dalam khotbah di bukit ini, Yesus mengucapkan kata berbahagia kepada orang-orang yang berduka cita, ini kepada orang yang bergumul dalam dosa. Benar bahwa Yesus berempati dan simpati kepada orang yang berduka cita karena berbagai hal seperti karena kematian secara fisik dengan orang yang terkasih. Bahkan dia menangis bersama dengan mereka yang menangis. Namun Yesus di sini memperluas makna duka cita itu melampaui kesedihan hati dan kematian secara fisik dari orang terkasih. Duka cita yang dinyatakan di sini adalah hati yang sungguh berduka karena dosa pelanggaran. Dalam bahasa Yunani-nya disebut dengan panteo, dalam bahasa Inggris mourn. Berduka cita yang ditunjukkan dengan tangisan dalam hati, dengan air mata yang menyucikan. Duka cita atas dosa dan noda yang ditinggalkan pada jiwa. Kemudian memandang kepada Yesus yang ditinggikan di atas kayu salib dan melihat bahwa karena dosa manusialah yang mencambuk dan menyalibkan Tuhan kemuliaan itu. Dia melihat bahwa dia telah dikasihi dengan kelembutan yang tak terkatakan, sementara kehidupannya telah menjadi pemberontakan yang mengakibatkan dia berduka cita dengan kesedihan yang mendalam. Saudaraku, duka cita yang seperti inilah akan dihiburkan. Allah menyatakan kesalahan kita supaya kita boleh lari kepada Kristus, kepada salibnya, dan hanya melalui Dia sajalah kita dibebaskan dari perhambaan dosa dan bergembira dalam kemerdekaan anak-anak Allah. Jadi orang yang berduka karena dosa dan melakukan pengakuan di hadapan Tuhan Yesus dengan tangisan yang mendalam, maka mereka akan mendapatkan penghiburan, yaitu pengampunan dari dosanya.
Dan Paulus juga berkata dalam Rom 4 ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Saudaraku, ketika kita mengalami duka cita tersebut, ingatlah Yesus dan datang kepadanya di bawah salibnya, meminta pengampunan, meminta penghiburan, meminta kekuatan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan tinggal bersama dengan Roh-Nya yang kudus untuk menghibur kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman-Mu. Kami mengaku bahwa kami mengalami duka cita karena akibat daripada yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga berduka cita karena perbuatan pelanggaran-pelanggaran kami, karena dosa kepadamu. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu di bawah kaki salib-Mu. Kami datang untuk memohon pengampunan dosa. Kami berduka karena kami ditekan oleh berbagai hal, sehingga kami mengalami keterpurukan. Tetapi kami datang kepadamu dan hiburlah kami, supaya kami dapat berbahagia melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kami menerima kekuatan dan sehingga ketika kami mengalami duka cita itu, kami dikuatkan, kami beroleh kekuatan untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu atas kesalahan dan dosa kami, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.